Nah, jadi sesuai dengan janji gue kemarin, gue akan ke rumah salah satu rekan, sahabat, dan temen gue, yaitu nanti langsung lihat aja di dalam ya. Yuk. Ojo. Selamat, Anda mendapatkan 7 juta rupiah. Demi apa sih? Ini dia guys. Ya apaan sih, gak jelas banget. Hai guys. Iya guys, jadi sesuai dengan janji aku kemarin. Ya jadi pokoknya pengen bahas-bahas tentang sudut pandangnya orang itu gimana aja. Kayak pokoknya nanti gue bakal tanyain ke orang-orang termasuk Mei sudut pandangnya tentang suatu hal, suatu opini atau suatu berita yang sangat wow gitu, walaupun kita juga bukan siapa-siapa. Jadi topik kali ini Mei udah tahu belum? Seks. Betul sekali. Jadi bagaimana cara sih menjadi Bercanda artis? guys, bercanda. Bercanda. Jadi kemarin kan ada berita mencengangkan tentang hubungan anak dan orang tua. Astagfirullahaladzim. Maksud tau, ya maafun. Nah, jadi pasti kita semua sudah mengalami namanya perjalanan naik turun hidup, betul Mei? Gimana caranya menghadapi khususnya ya dalam satu lingkup kecil kita di rumah, yaitu keluarga. Jangan seneng dong Mei, karena ini sedih. Nah, jadi apa namanya? Ya pokoknya kan kita pokoknya kita pengen bahas dari sudut pandangnya kita sebagai anak, terutama anak yang paling tua ya di keluarga gitu. Mel, paling tua kan di keluarga. Kan anda Emang ya hitungannya ya? Kan anda bang Jo. Bagaimana sih sudut pandangnya anak ini terhadap tingkah laku atau perilaku terhadap apa yang dirasakan ketika menjadi bagian dari suatu anggota keluarga gitu Mei. Nah, paling gini, gue boleh tahu nggak Mei tuh sekarang lagi sibuk apa, terus di rumah tuh ngapain aja sih? Boleh diceritain dong Mei? Biasa sih kayak kita open ya. Kita open banget, saking opennya, open BO. Saking terlalu opennya gitu. Terus? Ya kalau bisa di sini sering sewain kosan lah. Kayaknya itu membahas seseorang terdekatnya Mei ya? 100.000 sehari. Oke. Jadi ini kayak sebentar punya uang gitu guys. Enggak lah, bercanda. Kerja makan terus gitu-gitu aja. Jadi kehidupan gue itu cuma kerja. Tapi pernah nggak sih ngalamin kayak struggle? Kan biasa nih kita kan anak muda banget gitu ya, kayak millennials banget tuh gitu. Ada nggak sih pernah kayak ngalamin bentrok sama keluarga, atau misalnya kayak ada suatu statement yang Mei nggak setuju? Kayaknya kita tahu banget nih gitu. Jadi menyambung tadi yang tentang keluarga, apa sih pendapat Mei tentang broken home dulu deh? Apa pendapat Mei tentang broken home dan bagaimana Mei menanggapi hal itu? Dan apakah Mei termasuk dalam bagian broken home? Juga banget deh pertanyaannya. Gimana? Kita semua di sini mendengarkan. Kalau gue tipe anak yang nggak bisa ngontrol diri gue sendiri gitu. Jadi gue butuh enggak ya menurut gue. Kan orang beda-beda gitu. Mungkin nggak bisa ngontrol, kayak mungkin pengen makan terus atau emosi marah-marah. Enggak, maksudnya ngontrol pergaulan. Oke. Jadi kan kalau misalnya orang broken itu kan pasti ada sesuatu yang hilang di dalam kehidupan dia kan, di dalam keluarga dia gitu. Entah itu sosok ibunya, entah itu sosok ayahnya gitu. Jadi menurut Mei gimana ya kalau Mei ya? Kalau Mei kan nggak ada, kalau dalam diri Mei itu kan nggak ada sosok ayah gitu, nggak ada sosok bunda juga sebenarnya. Jadi Mei bingung nih, Mei mau ngontrol kemana gitu. Jadi ya itu dia, Mei nggak bisa ngontrol pergaulan Mei gitu, nggak bisa. Ada ya orang yang bisa gitu, tapi kalau misalnya buat Mei nggak bisa. Maksudnya kayak ya kalau menurut
ngerokok ya ngerokok gitu, kalau Mei pengen coba ini ya Mei coba gitu, jadi kayak nggak ada halangan gitu. Jadi bad girl gitu ya. Nggak jadi pengen bad girl sih, maksudnya kayak pengen coba aja gitu kan ya. Kalau misalnya orang kan enggak takut orang tua gue gini-gini, kalau Mei kan ya apa sih anjing, Jalanin aja dulu gitu. iya kayak ya udahlah kalau misalnya ya gitu deh, tapi nggak bisa kontrol pergaulan. Dan setelah nyoba itu apa yang Mei Saya digituin goblok. apa yang Mei rasain, apa lebih lega atau gimana gitu? Coba jelasin setelah nyoba. Kan awalnya penasaran nih, karena nggak ada batasan itu kan. Terus jadi jatuhnya tuh gimana? Jadi lebih damai, nyaman, atau kayak ternyata gue salah nih atau gimana gitu? Enggak sih, ternyata gue salah. Jadi sekarang gimana, kayak lebih udah sadar gitu? Mel kayak sekarang lebih kayak chill aja. Maksudnya? Iya santai aja gitu. Iya jadi kayak aduh nggak salah banget, kayak gini nggak salah banget, maksudnya ngerokok nggak salah banget, minum nggak salah banget gitu. Iya intinya kayak pergaulan bebas tuh nggak salah banget sih sebenarnya. Pergaulan bebas nggak salah banget. Salah sih, aduh gue takut bahasa Nggak, Indonesia menurut nih, Mei, anjing. menurut Mei. Yang nggak salah sih, maksudnya kita akan menjadi merek pasangan kita sendiri kok, ngerti gak sih? Kayak ya lo mau sesuci apapun lo itu, lo bakalan jadi lo pacar lo sendiri. Nah, terus gue pengen nanyain deh, menurut Mei itu Mei pernah dengar statement ini nggak? Anak yang durhaka ke orang tua atau orang tua yang durhaka ke anak tuh menurut Mei gimana? Kira-kira ada nggak sih ada orang tua yang durhaka sama anak? Kan kita kan pasti Ada guys. biasanya kan kita dengarnya kan kayak Iya. anak durhaka sama orang tua gitu kan, entah dia bandel, entah dia mainnya kayak gimana gitu. Menurut Mei gimana gitu? Kalau misalkan nggak sepenuhnya anak itu durhaka sama orang tua pun ada durhaka sama anak gitu. Contohnya kayak dia tidak tanggung jawab, terus juga dia melantarkan anaknya sendiri, maksudnya kayak melantarkan tuh, ini lo udah dikasih tanggung jawab nih, terus jadi kayak seenaknya aja gitu sama dia gitu lo jujur ya guys, ini maksudnya secara langsung di kehidupan gue gitu, gue sering pindah-pindah, aduh apa ya saling nongsan, terus maksudnya pindah sana sini, gue ngerasain kayak gue tadinya tuh sayang banget sama ayah gue gitu, maksudnya oh mungkin ini nih orang tua nih emang kayak gini kan ya, ternyata enggak, itu tuh orang tua itu udah dikasih kewajibannya sendiri, kewajibannya dan tanggung jawabnya untuk anaknya sendiri gitu. Jadi ya kayak nyekolahin, ngasih makan, pakai kerja kerasnya dia gitu kan, nyari duit. Dan di kehidupan gue sih tuh maaf ya sama sekali gak ada in my life ya, maksudnya Hal itu. dari kecil itu ayah ada gitu, tapi pengorbanannya iya menurut dia udah cukup, maksudnya menurut dia udah berkorban nih dia, jadi tuh kayak mau berkorban tapi kitanya harus ngerti gitu, ngerti ya sih, kayak ini gue udah berkorban nih kayak gini kan, nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak supaya kita sadar orang tua kita korban apa enggak nih, berkorban terus gitu. Jadi sampai nggak kita cuman di omongan doang gitu jadi ya. nggak cuma yang kayak ini udah cukup ya, ini udah cukup ya gitu. Tapi Kayak Mei dari situ, sekedarnya aja. tapi dari situ Mei ada kepikiran kayak ngedown gitu nggak sih? Atau Mei biasa aja yang kayak ya udah emang orang tua kayak gitu, orang tua gue kayak gitu. Ada sih maksudnya dari SD sih, maksudnya dari yang kalian lebih milih bunda, ini kan lebih milih ayah gara-gara aduh jadi cerita kan nih. Nggak apa-apa. Jadi kan guys, gini aja guys, gue aja deh yang cerita nih di depan gue. Jadi gue apa namanya udah apa namanya orang tua nyokap bokap gue udah cerai tuh pas kelas 4 SD, kakak gue kelas 6, jadi kita bersaudara guys. Jadi ibu dari bapak. Terus itu pas itu jadi kita 4 bersaudara ini sangat amat akur di masa kecil karena kita tidak tahu apa yang terjadi gitu. Pas itu
mereka cerai nih, bunda sama ayah cerai pas Ananda kelas ya. Jadi kita berempat, Ananda, Jomi, dan Marsha. Jadi anak yang pertama itu kan Ananda, anak yang kedua itu Bang Joy, anak ketiga itu gua, anak keempat itu Marsha gitu. Nah, Ananda ini kelas 6, Bang Joy kelas 5, Mimi kelas 4, Atta tuh masih kecil banget dah pokoknya. Nah itu tuh udah cerai tuh pas SD cerai, terus sempet tuh ke Bandung kita sekolah ke Bandung kan, sekolah Bandung happy guys, kita tidak tahu ada perceraian, Masih bocah ya. kita happy banget, ke Bandung gitu kan ya. Terus pada itu udah tuh tiba-tiba nggak tahu ya ini gue nggak pernah nyalahin cowok kayak gitu, gue nggak pernah nyalahin cewek kayak gitu, tapi emang di sini literally kayak kesalahan nyokap gue. Menurut gue ya, kalau menurut gue Kan pandangan orang beda-beda ya. iya kan, kalau menurut gue abang gue di situ guys. Dari tadi melotot aja dia ya. Karena dari cerita yang gue dengar gitu, dari cerita dari awal yang gue dengar dari bokap gue, terus ya sakit lah pokoknya kan, bokap gue ngadain gitu. Terus cerai, intinya tuh mereka cerai di Bandung itu, kita lagi sekolah. Terus pas udah kayak gitu semuanya tuh pada enggak, sebelum itu kita ke Molek. Jadi waktu itu sebelum itu ya, sebelum pengen ke Bandung itu jadi ada nenek gua masih tahu gua kalau misalkan kalau kita berempat ini tidak bersaudara kandung Ananda itu, Bang Jo bapaknya beda gitu. Itu di situ si Mawati cerita gitu semuanya iya, apa tiba-tiba apa gimana? Iya, tiba-tiba kita panggil ke kamar sini. Ada apaan gitu kan yang kita bilang. Ya terus pada itu ternyata kita dikasih tahu tuh kita bukan anak kandung di situ. Nah, kita kaget dong ya kan ya, kita Itu Mei kira-kira umur berapa? SD. Masih SD. Iya, masih SD. Terus dia dipanggil gitu kayak Iya, dia nggak tahu SD kita pengen berangkat sekolah, terus pas dia tahu kayak gitu kan nenek kayak langsung bisa gitu. Ini yang Bang Jun tuh masih kayak gandeng tangan gitu lah, walaupun kita beda bapak kita tahu kan ya. Kita kayak masih kayak gandeng tangan, ada Antirika juga. Nah kan nenek tuh langsung bisa. Situ Mei kayak udah kayak ada yang aneh gitu ya. iya, kata Mei Kananda, kata Mei gitu, jangan bisa. Terus pas udah kayak gitu kan udah tuh, terus kita pindah ke Bandung deh guys, pindah ke Bandung, ada masalah ini. Ya emang gue jujur sini gue tegasin itu salah nyokap gue. Terus pada itu tiba-tiba nyokap gue pergi sama cowok lain, naik mobil, terus pada itu cerai kayak gitu. Gue pertama kali ngeliat bokap gue sudah palanya di tembok guys. Makanya kenapa milih ayah gitu kan, karena itu jadi benar-benar ngeliat gitu kan. Terus pas udah habis kejadian gitu ayah nangis kan ya, dijedotin itu palanya. Mi beneran ngeliat, sumpah lo yang ngeliat itu digigit sampai nangis. Saat itu pas Mei ngeliat ada Marsha nggak atau Kananda juga di tempat gitu? Enggak. Mei sendiri? Kalian kemana gitu, orang tuh malam ya. Terus pas itu kebesokannya apa kapan gitu kalian dikasih pilihan gitu Untuk ikut bunda kalau sama ayah. Nah mereka pada ikut bunda. Nah Atta tuh berebutan ayah sama bunda untuk Atta ayah mau, tapi nggak ada yang rebutin gue gitu. Maksud gue rebutin gue dong anjing gitu kan ya, tanpa gue direbutin ya guys. Gue milih ayah, jadi dari Bandung tuh tinggal sama ayah, terus ke Jakarta tempat temannya gitu. Yaudah gue ngertiin, gue sayang banget sama ayah, sayang banget sama ayah, sayang banget. Terus saking gimana ya, apa ayah tuh gak pernah ngertiin perasaannya gitu. Jadi bokap gue tuh selalu pengennya dikertiin, tapi dia gak pernah ngertiin anaknya sendiri gitu. Gue harus dari SMP gue
nikah lagi, terus tiba-tiba gue harus di situ tuh gue di hari ulang tahun gue tuh cewek datang yang ibu baru itu, ini yang ibu baru pertama ya, cewek datang ibu baru itu, terus di situ gue harus bilang ke ibu baru gue itu kayak mami gitu, padahal di situ tuh kan maksudnya itu ya emang ayah nggak minta persetujuan dulu gitu kan ya, setuju apa enggak gitu, itu enggak, gue benar-benar harus kayak nerima keadaan itu, terus ya udah terima mami gitu, sedih itu makanya kenapa gue kan gue tinggal nenek gue kan yang kenapa gue bebas banget itu. Tapi sorry motong, berarti yang waktu di mana pas zamanan di Lubang Buaya di Bandung itu hubungannya si ayah sama bunda emang udah kelihatannya agak-agak retak atau? Iya. Tapi itu sama kalian terus, maksudnya kayak apa nanti ada masanya kayak mereka nggak tahu pergi kemana, terus akhirnya kalian sama oma aja gitu tuh gimana? Enggak sih, paling ayah yang selalu ada. Oh jadi ayah yang nemenin gitu? Iya, bunda paling kayak pergi bareng temen bisa kan ke Jakarta. Temennya si bunda gitu ya? Emang kayak dari situ Mei kayak lebih dekat sama ayah dan akhirnya milih sama ayah ujung-ujungnya. Sama yang gara-gara kejadian itu sih, maksudnya ayah itu. Yang agak ini stres gitu ya, apa agak kepikiran gitu ya. Terus akhirnya tadi ke ulang tahun tiba-tiba bawa mami itu. Iya, jadi Mei harus kayak Lady Erica. Jadi Mei harus kayak nerima itu semua gitu, tanpa harus kayak persetujuan. Ini mau nggak Mei kayak gini, nanti dia baik nggak sama Mei kayak gini tuh enggak. Oh, jadi kita ya udah nggak tahu kayak kucing dalam karung lagi, kayak ya udah kayak surprise aja gitu ya. Iya kayak. Mungkin maksudnya mau surprising Mei kali kayak hai Iya. ini Gila ulang tahun ini gua. baru. Pas banget surprise ini kayak gitu. Enggak, tapi antara itu coba itu ulang tahun yang itu banget sih, walaupun di teman-teman media aja kok pernah gitu, tapi sedih. Tapi jujur, Mei selama perjalanan dengan mami itu atau ibu baru yang kedua ya jatuhnya, ya kan? Sebelumnya kan memang bunda kan ibu kandung Mei. Nah dengan mami itu perjalanannya apakah Mei merasa nyaman atau seperti ibu tiri dalam sinetron dengan si mami itu gitu? Enggak nyaman sama sekali. Jadi guys, Apa yang bikin gak nyamannya, tapi apa yang bikin Mei bersyukurnya juga gitu di satu sisi, karena setiap iya. sesuatu pasti ada sisi baik dan buruknya kan. Iya, jadi apa namanya, dia tangan kanan memberi, tangan kirinya menampar gitu. Baik sih dia nyekolahin gua dari gua SMP, tapi dia tidak memperlakukan gua seperti anak gitu. Dia memperlakukan gua seperti adik dia. Jadi beda ya, maksudnya memperlakukan anak sama adik gitu beda ya. Ya udah, ini kayak adik dia aja kan, kayak anak dia. Nyapu ngepel nggak masalah sih, nyapu ngepel kayak gimana, tapi dia tuh kayak kalau di depan ayah tuh kayak ngompor-ngomporin gitu loh, ngerti nggak, supaya kita kayak gimana, itu tuh si gini-gini si masih gini-gini gitu. Paling kasihan sih Atta, masalah dia kan, tapi dia nggak pernah ngeluh gitu loh. Kayak misalnya kenapa? Pernah datang gitu kan ya dia, terus gua belum makan sama Mei, belum makan sama Atta tuh nggak dikasih apa-apa sama sekali. Dia udah ditinggal aja dia sama adik-adiknya, sama kakak yang sama adik-adiknya. Jadi gue bingung, terus gue Mei langsung nelfon ayah kan, ini kita nggak dikasih makan gini. Langsung ayah datang. Ya kayak gitu sih, Atta nggak pernah. Si Marsha sih yang selalu gituin, maksudnya padahal Marsha nggak punya salah, nggak punya apa gitu, tapi kayak ditambah-tambahin sama dia loh. Padahal kan sama Marsha mukanya kan emang tipe muka orang kan beda-beda ya guys, ada yang kayak cemberut terus ya kan, ada yang kayak ceria terus. Kalau adek gue tuh enggak, emang mukanya kayak gitu, nyebelin pengen ditonjok. Tapi emang mukanya kayak gitu, lu mau nyuruh dia kayak gimana juga emang mukanya kayak gitu. Iya, jadi kayak dia nggak bisa nerima, dia maunya Atta kayak selalu happy, kayak sama dia tuh mukanya jangan happy gitu terus gitu loh. Tapi dia baik sih, dia sama pendidikan tuh nomor 1. Jadi walaupun kadang dia suka kasih Ya kasarnya malas. makanya itu karena dia tangan kanan memberi, tangan kirinya dia menampar. Tapi dari situ Mei mendapatkan pelajaran hidup nggak, seperti oh gue tadinya nggak kenal ini, gue jadi kenal ini gitu. Iya, jadi
pergaulan Mei juga berpengaruh. Iya, jadi Mei sekolah sini. Kalau misalnya nggak ada mami, Mei nggak sekolah. Terus nggak sekolah negeri, nggak pernah ngerasain sekolah SMP, nggak pernah ngerasain sekolah SMK. Gue bakal pakai terus. Jadi bersyukur aja sih. Itu dia makanya kanan-kanan memberi, tangan kiri menampar. Terus sejauh ini kesimpulan Mei mengenai ayah ya sebagai orang tua kandung Mei, dengan stigma orang tua yang durhaka kepada anak itu diletak bagian mananya, dan apa yang bikin Mei paling sakit hati banget? Terlalu banyak yang bikin Mei sakit hati banget. Ayah nggak pernah itu sih, nggak pernah ngertiin. Maksudnya Mei nggak pernah diminta untuk ngertiin gitu. Ya ngertiin Atta gitu, atau ngertiin Atta sih, karena Marsha Masih kecil. terus juga Mei nggak mau apa yang Mei alamin, apa yang Bang Jo alamin, apa yang Kanda alamin itu Marsha alamin juga, adik-adik kita alamin juga gitu. Setidaknya walaupun lo tidak ngerti, walaupun ayah nggak pernah ngertiin kita, tapi Mei mohon ayah ngertiin Atta gitu, ngertiin adik kita gitu. Karena Mei nggak mau Marsha ngerasain apa yang kita rasain dulu. Apa yang membuat Mei sakit hati? Ayah nggak pernah anggap beres sih. Terus akhirnya Mei gimana dengan semua kejadian tersebut? Sekarang Mei jadi titik yang kayak gimana? Apakah Mei menerima dan akhirnya maju? Ya udah, gue ngeliat masa lalu orang tua gue seperti itu, masa lalu gue yang seperti itu. Apakah Mei kayak ya stigma jeleknya broken home gitu, yang kayak ya udah diem aja gue kasih dalam keadaan, akhirnya gue lari ke pergaulan yang jelek, atau kayak ya udah gue bisa hidup mandiri, pokoknya gimana caranya gue bisa survive, gue bisa bantu adik gue, atau gimana tuh Mei sekarang? Sekarang tujuannya cuma buat Atta doang sih, maksudnya kalau buat ayah ya sekedarnya, karena ayah sama Mei juga sekedarnya. Tapi Mei juga masih ada gimana ya, bukan dendam ya, tapi Mei masih ada perasaan ingin nolong ayah gitu, walaupun ayah dulu Ayah karena gitu. Mei sayang banget sama ayah. Oh my god, tuh anak tetap cinta orang tua walaupun Sayang banget. iya. Terus akhirnya gimana Mei? Dan peran keluarga itu seperti apa? Peran keluarga itu baikkah atau burukkah gitu? Justru ya menurut Mei yang bikin kita depresi, yang bikin kita stres, yang bikin kita seperti ini gitu, justru bukan karena lingkungan kita memang, tapi karena keluarga sendiri sih yang buat kita kayak gini gitu, yang kayak seks, pergaulan bebas, nggak ada kasih sayang di rumah bisa. Mungkin ya karena fondasi utamanya itu keluarga ya, karena kan kita tumbuh kecil besar itu juga yang ngajak dari Makanya keluarga. maksudnya pergaulan bebas itu pergaulan yang menurut kita buruk tuh di menurut Mei ya, selama ini yang Mei jalanin itu nggak ada pergaulan bebas banget gitu. Itu tergantung kitanya gitu. Gimana kita kontrol diri kita gitu Bisa ya. bikin kita kayak gini tuh justru malah keluarga sendiri, apalagi saudara yang pas ada biayanya kita ini. Nah ya itu gimana kan, dari sisi keluarga nih, maksudnya kan dari tadi sudut pandangnya orang tua nih, orang tua kasih feedbacknya ke kita nggak enak gitu. Nah kalian nih pas zaman itu berempat itu gimana cara kalian ngadepin itu semua? Apakah kalian ya pokoknya kita gimana caranya tetap berempat, kemana-mana berempat, terus Iya, kita tuh tetap harus ngajuin kompak mas gitu. siblings. Karena jujur dari bukan kita sombong atau apa ya, emang dari dulu tuh keluarga kita tuh nggak suka sama kita gitu, karena kita cantik kayak kan, karena Glowing. kita glowing fashionable, anak yang lain kayak musuh parah gitu. Karena dulu Anak-anak yang lain itu maksudnya keluarga ya. iya, maksudnya kayak maaf nih
ya kayak gitulah gitu. Banyak, maksudnya kita di keluarga pun kita dijatuhin kok, kita berempat gitu. Makanya kenapa itu yang bikin kita kuat. Keluarga besar nih. Iya. Oh, bahkan di keluarga besar juga masih ada Iya, sekelimat masalah gitu. Justru paling besar masalah di keluarga besar. Iya. Oh. Terus menurut Mei kan kalau pengganti orang tua orang bilang itu ada om atau tante. Nah itu peran mereka untuk Mei itu om dan tante itu bagaimana? Apakah mereka tipikal yang kayak merangkul keponakannya atau gimana? Malah, dede lo disono ngeribetin gua gitu. Atau mereka mencoba untuk mendidik sebaik mungkin atau mencoba untuk kayak sini lo bagian dari keluarga gue gitu. Gimana pendapat Mei dan masukan Mei untuk mereka? Wah, tersinggang nih nanti. Kalau misalnya nggak ini, sebut saja huruf depannya. Iya, emang tujuan buat ke situ. Mungkin nggak lama ya sama dengan anti muslimah ini gitu ya. Ini tidak lama gitu. Jadi yang lama itu kan Anda, Bang Jo. Ini nggak begitu lama. Sama adik di situ. Iya, Mei dapetin sih. Gimana ya? Yang dalam di situ ya. Gue nggak boleh ke sekolah guys. Di situ gue boleh tuh kayak kita harus mengasah keterampilan kita daripada pendidikan kita. Oh, malah beda. Boleh, iya boleh nulis. Tapi kan kita bukan ke situ arahnya, gitu kan ya? Ya, minat kita nggak ke. Iya, dipaksa menjadi broadcasting lah, dipaksa buat masak lah. Kita pokoknya keterampilan kita cari. Bodo amat gimana caranya gitu. Karena dia nggak mau ngeluarin duit guys. Gitu. Oh. Lah kan dia udah minta untuk ngasah keterampilan which is itu Ya, butuh duit kan? Karena kita nggak punya keterampilan, makanya kita nyari. Kan kita nyari kan butuh bingung, makanya kata dia ketahuan nggak punya keterampilan, makanya kita suruh cari. Karena dia nggak punya duit, ya kan? Dia nggak punya duit atau nggak mau ngeluarin duit untuk Nggak mau keponakan? ngeluarin duit, yang ada kita dimanfaatkan. Dimanfaatkannya seperti gimana tuh? Gimana ya? Disuruh-suruh nggak apa sih, tapi bagaimana? Maksudnya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa didik kita, tapi tidak dengan menjelek-jelekan orang tua kita gitu. Oh. Sambil menjelek-jelekan orang tua kita, iya, iya kan? Ya orang kalau nih gua ambil nih anak nih, ya masa buat diambil tapi buat dicaci maki nih orang tua lu gini cuma dong. Jangan gitu guys, harus ikhlas karena rezeki itu bisa datang dari mana aja, gak cuma dari saudara gitu, dari teman-teman. Ya udah, berarti dari seluruh hal yang Mei alami nih, dari pas zaman Mei kecil dengan orang tua dan ternyata it doesn't going well pas ketemu mama baru juga, dan ketemu mama baru lagi juga sama kayak gitu juga, dan akhirnya Mei kalau nggak salah end up ya sekarang mandiri, udah bisa alhamdulillah Udah bisa beli rumah ini. udah bisa beli rumah ini, beli bantal, beli kasur. Tapi itu emang sesuatu yang harus disyukurin guys, kayak nggak ada ya kan. Nah ya udah, apa namanya, pokoknya Mei yang penting sekarang lebih banyak ke arah bersyukur kan gitu. Mei ada nggak pesan-pesan gitu gimana sih buat mungkin para sahabat-sahabat di luar sana yang ngerasain hal yang sama kayak Mei nih, mereka tuh nggak bisa bersuara tapi mereka akhirnya pendam sendiri kan, kadang mungkin ada yang stres atau mungkin gimana. Mei ada nggak sepatah Buat kalian semua keluarga Padang, kalau keluarga Om Maning mah enggak love you banget karena kalian tulus banget. Ini buat semua keluarga Padang. Terus juga apa namanya, anti Ade atau anti Upi, makasih banyak banget, makasih banyak udah baik sama kita. Tapi kita sebenarnya perlu sih kebaikan kalian, karena nggak mungkin kita sampai sini gitu dengan tidak adanya kebaikan kalian. Tapi sih lihat, Mei bisa berdiri sendiri, Mei bisa kerja, Mei bisa biayain diri Mei sendiri, nggak ada Mei pakai duit orang tua sampai harus laundry orang tua, terus juga sampai harus galon, enggak, karena Mei begitu lulus langsung kerja. Mei nggak kuliah, tapi Mei bisa kuliah kalau Mei mau, karena Mei bisa biayain diri Mei sendiri. Ya ini nih yang kalian yang kalian selalu bilang Mei nggak akan bisa bener,
Mei bakalan kayak bunda mabuk narkoba gitu. Enggak, ini enggak kayak gitu. Jadi pesan untuk teman-teman adalah Itu Mei ada nggak pesan-pesan gitu gimana sih buat mungkin para sahabat-sahabat di luar sana? Iya, Ya. tetap jadi diri sendiri, jangan pernah ngandelin orang tua. Tetap ya lo mau apa ya lo lakuin gitu. Ya lo mau melakukan seks bebas lo lakuin, lo mau melakukan enggak, it's okay, sumpah it's okay. Kalau misalnya lo mau kayak lesbi it's okay, lo mau gay it's okay gitu kan. Karena apa ya? Karena itu kalian yang ngejalanin sendiri dan itu kalian akan capek sendiri di dunia kalian gitu. Harus tahu konsekuensinya sendiri ya Mei ya. Kalau misalnya nggak dapet konsekuensi, kita akan bisa jadi lebih baik. Gitu guys, dicatat ya. Pokoknya semua cerita Mei semoga Setidaknya dikit lah inspirasi, nanti Ada yang bisa nanti ada yang menginspirasi. TikTok edit gitu ya guys, kata Mutiara tolong. Ntar di highlight aja menginspirasi kalian untuk tetap stay strong, dan pastinya kalau misalnya kalian semua di luar sana mengalami mungkin hal yang sama, yang pasti mungkin kita harus maafin apapun itu yang berbuat jahat kepada kita. Kita harus doain balik ke mereka untuk mereka juga disadarkan oleh Tuhan, paling kayak gitu ya Mei ya. Oke, kita harus memaafkan ya nggak Mei, biar mereka juga lama-lama sadar. Dan buat orang tua semuanya harus tahu tanggung jawab dan harus ngertiin anaknya sendiri. Gitu deh pokoknya. See you di next vlog, dadah.